ketika Pilkada 2020 ini kita memang menang, insya Allah kita optimis. Sanur TV. Sekitar sebulan jadi Presiden Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Ahmad Saiku turun ke Bali. Safari konsolidasi Presiden PKS penerus Muhammad Sohibul Iman ini berlangsung Senin 17 November 2020 malam di Haris Hotel Cokro Aminoto, Denpasar. Saiku tandas tak main-main ke Bali. Dia ikut mengawal agenda politik pemenangan 3 paket jagoan PKS dalam Pilkada di Pulau Dewata 9 Desember 2020 mendatang. Calon kepala daerah atau cakada yang diusung maupun didukung PKS di Bali ada di 3 kabupaten kota, sementara total pilkada di Bali berlangsung di 6 kabupaten kota. Selain mendukung paslon wali kota I Gusti Ngurah Jaya Negara dan wakil wali kota IKD Agus Arya Wibawa atau paket Jaya Wibawa, PKS pun mengusung jagoan incumbent untuk Cakada Karangasem, pasangan nomor urut 2 calon Bupati Gusti Ayu Mas Sumatri dan Cawabuk Imade Sukrana. Serta di Kabupaten Jembrana, PKS mengusung pasangan calon Bupati Inengah Tambo dan Cawabuk Igede Ngurah Patriana Krishna. Presiden asyik panggilan akrab anggota DPR RI ini tak tanggung-tanggung. Ini sungguh serius. Bali amat diperhatikan Presiden PKS dan para petingginya di DPP. Saiku turun gunung ke Pulau Dewata bareng sejumlah pentolan partai politik ini, antara lain Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini dan anggota DPR RI Johan Rosihan. Juga jajaran pengurus DPP seperti Wasekjen PKS Sugeng Susilo, Ketua Bidang Humas Ahmad Mabruri, Bidang Kaderisasi Ustadz Khozin Abu Fakih, Ketua Staf Presiden atau KSP Pipin Sopian, beserta anggota KSP Erwin Kurniawan. Ada yang menarik dari wawancara khusus Sanur TV, Sanur Pos Media Group dengan mantan Wakil Wali Kota Bekasi ini, didampingi Ketua DPW PKS Bali Hilmu Nabi, serta jajaran petinggi lain. Saiku mengaku dirinya bersafari konsolidasi politik bersama kader PKS Bali untuk menguatkan pemenangan calon kepala daerah atau cakada yang diusung dan didukung partai politiknya. Presiden PKS Ahmad Saiku optimis calon kepala daerah atau cakada yang diusung dan didukung partainya di Bali bakal menang pilkada. Hal ini dia sampaikan setelah melihat soliditas dan semangat kader PKS di Pulau Dewata. Presiden asyik memastikan 2 hal itu dapat dilihat dari antusiasnya sambutan yang diberikan kepadanya. Dirinya terharu melihat sambutan dan kehadiran para kader. Ini dinilainya sungguh luar biasa di tengah tantangan yang tak mudah di Bali. PKS di Bali memang belum besar, tetapi menyaksikan bagaimana semangat para kader, Saiku yakin akan ada perubahan. Dia melihat PKS di Bali mempunyai daya juang yang luar biasa. Mereka gigih dan bersungguh-sungguh. Dia juga meyakinkan hasil pilkada di Bali bakal menjadi tolok ukur masa depan PKS, terutama menghadapi Pileg 2024. Hari ini saya melakukan safari pemenangan pilkada di Provinsi Bali, di mana PKS juga mengusung dan mendukung calon-calon yang ada di Bali. Kita minta agar struktur kader betul-betul optimal untuk memenangkan pilkada di 2020 ini. Agenda khusus lagi menghadapi Pileg 2024 seperti apa? Ya, ini bagian tahapan untuk menghadapi Pileg 2024. Mudah-mudahan ketika Pilkada 2020 ini kita memang menang, insya Allah kita optimis untuk target-target di 2024, insya Allah bisa lebih ringan untuk mencapainya. Sementara itu, menurut Ketua DPW PKS Bali, Hilmu Nabi, kunjungan Presiden asyik ini akan mampu meningkatkan semangat kader di lapangan. Hilmu yakin kedatangan Presiden asyik akan meningkatkan semangat mereka untuk berjuang memenangkan cakada di Bali. Syamkirilau melaporkan dari Denpasar, Bali.